رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم 99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذا الحديث فيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تقوية الرجاء في العبد. فانظر أيها الأخ المسلم الكريم إلى هذه الرحمة التي خلقها الله، وهي 100 جزء. وقد جاء في الرواية الأولى: جعل الرحمة 100 جزء، جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99، أي أنه سبحانه وتعالى خلق الرحمة، وهذه الرحمة المخلوقة خلقها 100 جزء وأنزل منها جزء واحد. فهذه الرحمة التي تراها الآن في الناس وبينهم، سواء من الأم لولدها، وهذا من أعظم ما يوصف في رحمة البشر، أو مثلا رحمة الوحوش، تجد أن الوحش المفترس يرفع قدمه عن ولده لئلا يطأه رحمة به. وجعل في أيضا الهوام والبهائم وغيرها جعل فيها رحمة، بها تتعاطف وبها تتراحم. يرفع الوحش حافره عن ولده خشية أن يصيبه، من الرحمة التي جعلها الله فيه. فهذه التي توجد في الناس والطير والوحوش وغير ذلك هي جزء من 100 جزء خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة المخلوقة التي أثر الرحمة التي صفة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله مما يبين عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يجب عليه ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، وأن يجتهد في بذل الأسباب التي ينال بها رحمة الله، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا ينالها كل أحد، إنما ينالها من يوفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat 100 bagian. Allah Subhanahu wa taala yang memegang atau menahan 99 rahmat, dan Allah menurunkan di bumi 1 bagian rahmat saja. Dari 1 bagian rahmat tersebut, yatarahamul khalaiq, dengan 1 rahmat tersebut yang Allah turunkan di bumi, maka makhluk pun saling menyayangi. Hatta tarfa'a dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sampai-sampai dengan rahmat 1 rahmat tadi,
seekor hewan ya mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir jangan sampai menginjak anaknya tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan di antara rahmat tersebut satu rahmat. Di antara jin dan manusia, di antara hewan-hewan, di antara burung-burung. Dengan rahmat tersebut, maka ya hewan-hewan tadi saling mengasihi, saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Sampai-sampai dengan rahmat tersebut, seekor hewan yang buas ya mengasihi anaknya. Wa akharallahu 99 rahmah, dan Allah menahan 99 rahmat. Yang dengan 99 rahmat tadi Allah akan mengasihi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Muslim dalam sahihnya juga meriwayatkan dari hadis Salman Al-Farisi. Kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, ada juga hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Di antara 100 rahmat tersebut ya Allah ada satu rahmat yang dengan satu rahmat tersebut maka para makhluk saling mengasihi di antara mereka. Adapun sisanya 99 rahmat disisakan atau ditunda sampai hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat. Ya Allah menciptakan 100 rahmat. Setiap rahmat tiba'aku ma baina sama'i wal ardh. Setiap rahmat itu ya luasnya meliputi antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Kemudian Allah menjadikan di antara 100 rahmat tersebut satu rahmat yang Allah turunkan di bumi. Karena satu rahmat tersebut, maka ya seorang induk sayang kepada anaknya, seorang ibu sayang kepada anaknya, seorang atau seekor binatang buas, ya, seekor burung ya saling mengasihi di antara mereka. Dan jika tiba hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan satu rahmat tadi dengan 199 rahmat yang Allah tahan untuk hari kiamat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang luasnya dan agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini menguatkan harapan dalam hati seorang hamba. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 rahmat. Jadi 100 rahmat yang disebutkan dalam hadis ini adalah rahmat makhlukah, yaitu rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan 100 rahmat, 99 Allah tahan. Allah hanya menurunkan di bumi satu rahmat saja. Dan lihatlah bagaimana dampak dari satu rahmat ini. Dengan satu rahmat ini, muncullah kasih sayang di antara makhluk yang ada. Seluruh kasih sayang yang kita lihat di atas muka bumi ini, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya, kasih sayang hewan-hewan, induk-induk hewan terhadap anak-anaknya, ya, kasih sayang antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, seluruhnya merupakan asar atau dampak dari satu rahmat ini. Bahkan sampai-sampai seekor hewan ya menahan kakinya jangan sampai menginjak anaknya, itu disebabkan rahmat yang Allah turunkan, satu bagian dari yang Allah turunkan dari 100 bagian. Bahkan binatang buas, kita dapati binatang buas begitu buas, akan tapi dia sayang kepada anaknya. Ini merupakan salah satu sebab dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Demikian juga burung-burung, hewan-hewan yang lainnya yang saling mengasihi di antara mereka, semuanya hanya dari satu rahmat yang Allah turunkan. Bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah sisakan? Yang Allah tahan, yang nanti Allah akan turunkan pada hari kiamat kelak. Seluruh ini merupakan rahmat yang Allah ciptakan. Dan ini merupakan dampak atau merupakan perpanjangan dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat rahmat, maka Allah menciptakan 100 rahmat bagi makhluknya. Oleh karenanya seorang hamba jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengambil sebab agar bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah tidak mungkin diraih oleh seluruh orang, enggak. Tidak semua orang bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa meraihnya hanyalah seorang yang berusaha mengambil sebab dengan beramal soleh agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.